Rekan, ada yang mau didiskusikan sebelum saya ada yang mau didiskusikan? Bu, maaf izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Mbak Nisa. Bu, yang tadi masalah levels dan faktor, taraf dan faktor, berarti taraf itu kan menempel pada setiap faktor gitu ya, Bu? Iya, benar. Terus kalau misalnya tadi di contoh Ibu kan setiap faktor itu punya taraf yang sama, yang contoh pembuatan roti, jadi kayak tepungnya ada 2 taraf. Nah, apakah di setiap percobaan itu tarafnya itu tingkatannya harus sama gitu, Bu? Enggak, Jadi harus kalau sama. oh, Ini misalkan yang tadi ya, ini kan saya buat dua-dua kan. iya, Bu. Bisa nggak dibuat ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5? Iya. Bisa saja. Bisa. Kan jumlah taraf ini tidak harus selalu 2, Mbak. Yang paling sederhana 2. Ya, tadi kalau misalkan ini mau dibikin 3, bikin 4, bikin 5 boleh. Tergantung dari kondisi dan faktor tersebut. Oh ya. Tapi konsekuensinya apa dengan kita menarik membuat 3, 4, 5? Budgetnya? Uangnya akan semakin besar kan? Nah, itu akan berakibat terhadap biaya. Berakibat terhadap biaya yang dicobakan. Tapi kalau memang selama dibutuhkan nggak ada masalah. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Maaf Bu, mau nanya. Ya, silakan. Ya, terkait dengan yang aplikasi di Excel tadi Bu untuk nilai Z 0,0975 ya Bu ya? Iya. Ya kan biasanya saya kalau dulu di SDS kan pakainya tabel Z itu Bu. Nah kalau untuk pakai Excel nih baru pertama ini Bu lihat, makanya saya agak bingung nih Bu. Kenapa yang Z 0,025 itu dia norma signifikasinya di Excel-nya itu yang diketik 0,975 Bu, kenapa nggak langsung 0,025-nya gitu Bu? Oke, baik. Ya. Memang sebenarnya bisa sih pakai tabel sebaran normal. Maksud saya silahkan aja kalau memang mau pakai tabel sebaran normal. Cuman kan di Excel ini ya, sebentar saya sharing ya. Sebentar saya ini kan aja dulu deh. Ya. Oke, masih ingat sebaran normal kan ya? Kalau kita bicara sebaran normal, ya, sebaran normal seperti ini ya. Ini kan nilai tengahnya 0 nih, ya kan? Nah, pengertian Z 0,025, ya, pengertian Z 0,025 itu adalah nilai Z, ini nilai Z, yang di sebelah kanannya adalah sebesar 0,025. Ya, ini adalah pengertian dasarnya. Nah, sekarang kita mencari berapa nilai Z ini yang di sebelah kanannya adalah 0,025. Ya. Kalau kita menggunakan tabel itu juga harus kita lihat apa yang diketahui di tabel. Jika di dalam tabel, ya ini kan nilai tengahnya. Ya, kalau di tabel ini misalkan ini tengahnya 0 gitu ya. Tapi di sini misalkan ini adalah nilai Z-nya, biasanya tabel itu yang diketahui di sebelah kiri. Ya, kalau dulu kita banyak tabel Z, jadi tergantung tabelnya. Kalau tabel Z kan dulu ada Z-nya di sebelah kiri kan. Nah, di sebelah ini kalau ini adalah peluang Z kurang Z. Ini nilainya berapa? Ini yang dulu kita cari kan. Peluangnya berapa nih? Misalkan Z-nya 0,1 adalah peluang Z kurang dari 0,1 ini berapa? Atau peluang Z kurang dari 2 ini berapa? Gitu kan? Nah, sekarang dibalik nih, kita tahu bahwa kita mencari nilai Z yang luasan di sebelah kanannya adalah 0,025. Nah, di Excel menggunakan prinsip ini. Jadi menggunakan prinsip kurang darinya, lebih darinya. Sehingga di situ, karena kalau saya hanya masukkan norm as inverse dapat 0,025, bisa sih, tapi saya akan mendapatkan sebelah sini.
Jadi minus 1,96. Kita akan dapat nilai minusnya. Sementara yang kita inginkan adalah nilai positifnya kan. Nah, kalau Anda masukkan 0,025, ini akan dapat minus 1,96. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah nilai positifnya. Bisa saja sih, ini tinggal diabsolutkan 1,96. Nah, supaya tetap dapat 1,96, makanya kenapa saya kurangkan dulu. 1 dikurangi itu 0,025. Jadi saya dapat di sini norm S inverse adalah 0,975. Kenapa inverse? Kenapa inverse? Karena saya sudah tahu peluangnya, kemudian saya mencari Z-nya. Ya. Jadi, kenapa saya pakai norm S inverse? Karena saya sudah tahu nilai Z peluangnya, kemudian saya nyari nilai Z-nya. Karena kalau seperti ini, seperti peluang Z kurang dari 2, ini saya pakainya norm S aja. Distribution kalau nggak salah. Itu 2. Jadi langsung aja, tanpa pakai inverse, tapi di sini pakai distribution. Berarti saya mencari luasan, ya, luasan. Ini 0, ini adalah 2, luasan di sebelah kirinya. Nah, ini saya mencari luasan di sebelah kirinya. Kenapa saya sengaja tidak gunakan tabel? Karena kan kita pembelajarannya online, jadi Anda kan buka Excel bisa setiap saat gitu kan. Beda dengan kalau kita di kelas ujian di kelas kan karena nggak mungkin pakai Excel, kita harus baca tabel gitu. Tapi kalau ini sih ada beberapa kasus saya lebih mengencourage Anda untuk menggunakan Excel saja untuk mencari nilai-nilainya. Atau kalau mau menggunakan tabel, mana yang menurut Anda mudah. Ya. Paham ya, Bu Reni? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada mau pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi atau diskusi? Ini saya tunjukkan di Excel-nya ya. Tunjukkan di Excel-nya. Ini. Jadi kalau tadi mencari, misalkan saya mencari peluang Z kurang dari 2, maka saya di sini dari 2 gitu ya. Maka saya akan mencari ini. Aku pakai function norm S. Pakai S kenapa? Karena standar kan. Kemudian distribution 2. Maka dapat nilai peluangnya. Ini kurang lebih sama dengan yang Bapak Ibu dulu biasa peroleh pakai tabel tabel Z ya. Nah yang tadi Z 0,025 tadi, ini kita pakainya norm S inverse. Nah kalau saya masukkan 0,025 langsung, saya ketemunya yang negatifnya. Tapi kalau saya masukkan yang norm S inverse adalah 0,975, maka saya akan dapatkan yang positifnya. Ya monggo aja kalau saya akan lebih hati-hati saja daripada kita masukkan itu terus kita nanti lupa mengabsolutkan jadi dapatnya negatif. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya. Mengenai yang fishbone diagram tadi, Bu. Iya. Apakah kalau untuk uncontrollable unit itu faktor maksudnya perlu kita definisikan dulu, Bu, apa aja kemungkinan yang akan muncul mengenai faktor-faktor yang kita tidak dapat kontrol dulu? Iya, iya. Sebaiknya ya uncontrollable factor itu kan tergantung jenis jenis ininya kan, jenis percobaannya, apakah di dalam ruangan, apakah di luar ruangan gitu. Kalau di luar ruangan, bisa percobaan di lapangan, uncontrollable faktornya kan banyak nih, termasuk serangan. Misalkan kalau kita di pertanian kan serangan hama, faktor cuaca, itu kan suatu faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan kan. Itu. Ini memang kalau di percobaan di dalam ya mungkin kalau ini mati listrik, kemudian tiba-tiba alatnya rusak gitu ya, itu yang hal-hal yang seperti itu yang bisa terjadi gitu. Kita identifikasikan, sebaiknya kita identifikasi itu.
Ini kalau kenyataannya ya, misalkan kalau di laboratorium itu oven aja ya. Kalau misalnya saya ngoven bahan alam di THH itu, kan itu harus ngantri kan, ngantri. Biasanya dia udah ngoven sekian lama, terus ada anak lain yang dia butuh ngoven karena gak ada yang ngawasnya, jadi bahannya itu dikeluarin terus dia di oven lagi. Itu kan faktor-faktor yang nggak apa yang kita nggak prediksi dari awal gitu. Jadi, tapi itu bisa kita kondisikan. Makanya kalau kita udah tahu hal seperti itu, nanti kalau ada terjadi apa, kita udah siap dengan cadangan. Jadi sebenarnya ini planning aja. Sama dengan survei lah yang dilakukan oleh BPS. Pasti kan ada tahapan-tahapan bagaimana cara untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil survei yang kita lakukan. Itu Pak Febri. Oh ya, satu lagi Bu, yang maksudnya blocking faktor itu gimana Bu? Kurang paham. Blocking faktor ini adalah menyangkut dari faktor yang, jadi gini, blocking faktor itu yang mempengaruhi satuan percobaannya tidak homogen tadi. Misalkan ya, kalau di pertanian itu, kalau lahan saya miring, ya, lahan saya miring, ini tingkat kesuburan ini berbeda. Jadi tingkat kesuburan itu pasti gini, yang di daerah bawah itu tingkat kesuburannya jauh lebih tinggi dibanding di atas. Kenapa? Karena kalau aliran hara, pasti hara itu kan dari atas ke bawah kan, sehingga yang di bawah ini akan subur. Nah, sehingga kita sudah tahu, oh ini berarti tingkat kesuburannya berbeda nih. Sehingga kita butuh faktor blocking atau faktor pengelompokan. Oh ya, itu kita kelompokan aja tegak lurus. Ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2. Itu disebut dengan faktor blocking. Atau kalau di percobaan lain, saya hanya punya nih, tadi, punya 4 lahan. Ya, sementara saya punya 3 ulangan. Saya nggak mungkin menyediakan lebih dari 4. Pelakuan saya ada 4, A, B, C, D. Apa yang saya lakukan? Oke, saya blocking terhadap faktor waktu. Ini adalah periode waktu pertama, ya. Ini adalah waktu kedua, ini adalah waktu ketiga. Ya, ini. Jadi kita sudah tahu nih faktor blocking. Jadi kondisi percobaannya seperti apa? Karena ini banyak yang di fisika, misalkan pengen yang saya lakukan dengan teman-teman fisika adalah saya percobaan itu adalah membuat ini plastik tipis, tapi yang biodegradable, yang gampang apa? Biodegradable itu adalah gampang apa ya? Supaya gampang didaur ulang, gitu ya, tidak merusak lingkungan plastik itu. Nah, di dalam biodegradable itu satu kali percobaan itu dia hanya mampu membuat 6 plat plastik. 6 plat plastik ini gitu. Nah, kemudian saya tanya, untuk ini butuh berapa lama ya? Bukan nanti dikeringkan segala macam, jadi butuh waktu gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau kita buat plat yang berbeda, kan kalau kondisinya berbeda, nah itu kita sebut dengan efek blocking tadi, pengelompokan yang berbeda. Paham ya Pak Febri ya? Contoh-contohnya. Iya Bu, paham Bu. Ya. Makasih Baik, Bu. sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, waktunya sudah habis, ini 9.40. Nggak kerasa ya. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah saya. Itu yang bisa sampaikan, jadi ketemu minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.